Setelah kekacauan yang ada di edisi sebelumnya, Lobo dan Dao kembali bekerja sebagai pemburu bayaran. Namun sekarang dunia bounty hunter sudah dikuasai korporasi besar bernama Omega Plus, sehingga semua pemburu bayaran harus menjalani relisensi dan evaluasi psikologis. Nah, dalam proses tersebut, Lobo bertemu dengan Dr. Bixwell, alien empath yang memintanya untuk mengingatkan pertama kali dia merasakan kebahagiaan tanpa kekerasan. Hal itu membawa Lobo mengenang masa kecilnya di planet Zarnia dan memperlihatkan sisi lain dirinya yang jarang terlihatkan, termasuk kecintaannya terhadap Space Dolphins. Di mana edisi ini juga memperkenalkan karakter baru, yaitu Movie Lantern Francis Delex dan Starcaur yang mulai membuka misteri masa lalu Lobo. Di suatu sudut di antariksa, tepatnya itu di planet Mayor, planet yang baunya itu separah yang bisa dibayangin, Lobo berdiri di kamar motel kumuhnya. Di sekelilingnya penuh kaleng bir kosong dan toples berisi air kencing. Terus sekarang gue harus ngapain? Gara-gara para bajingan korporat itu, gue jadi nggak punya kerjaan, gerutu Lobo ke Dao. Tiba-tiba telepon dinding berbunyi bip-bip. Lobo langsung nengok dengan galak. Siapa tuh? Bentaknya sambil mengangkat telepon pakai pedangnya. Layar telepon pun menampilkan alien gendut yang senyumnya lebar banget. Halo Lobo, aku Dr. Bixwell dari Omega Plus Department of Bounty Affairs. Setelah merger terbaru kami dengan GRP, semua bounty hunter di galaksi wajib daftar ulang lisensi. Itu pun kalau kau masih mau lanjut kerja sebagai anggota Intergalactic Bounty Union. Jelas si dokter tersebut. Lobo melirik tumpukan toples di kamarnya. Lo lihat sendiri kan kondisi gue gimana kan? Katanya. Dr. Bixwell pun malah mengangguk semangat. Ya, aku lihat. Aku anggap itu jawabannya iya. Sekaligus tanda Anda mau melanjutkan ke tes psikologi. Jawabnya santai. Si Lobo pun menatap Doc. Doc cuma angkat bahu karena mereka berdua nggak ngerti arti itu kata psikologi. Ah, fuck it, gue ikut, teriak si Lobo sambil merobek piyamanya. Beberapa saat kemudian, Lobo sudah duduk di depan video sambil ngerokok cerutu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang gampang. Belakangan ini lo merasa cemas atau depresi? Tanya si Dr. Bixwell. Gue nggak tahu arti cemas, tapi gue emang suka bikin tinju gue ini menekan sesuatu. Jawab Lobo dengan santai. Yang hidup yang mati atau bikin yang hidup jadi mati? Lobo cuma angkat bahu. Pernah ngalamin kejadian traumatis besar dalam hidup? Tanya dokter lagi. Kalau genosida satu planet penuh termasuk besar nggak? Jawab si Lobo sambil nyengir. Punya riwayat kecanduan alkohol? Lobo garuk kepala sambil mikir sebentar. Riwayat sih enggak. Nih masih jalan sampai sekarang. Gue lagi mabuk berat saat ini. Dr. Bixwell pun mengangguk paham. Bisa ceritain nggak satu momen pertama yang bikin kamu bahagia tanpa ada mutilasi atau ngebunuh orang? Tanyanya sekali lagi. Lobo pun bersandar sambil mikir lama. Akhirnya dia mengangguk pelan. Gue bukan tipe orang yang suka ngomongin perasaan dok, kecuali kalau soal ini. Katanya dia pun memulai cerita. Tiba-tiba dunia yang ada di sekitarnya mulai berubah dan berputar kayak adegan mimpi di kartun jadul. Semuanya berubah jadi bergaya kartun saat pikiran Lobo kembali ke masa kecilnya di Zarnia. Lumba-lumba luar angkasa, teriak Lobo kecil girang saat dia berdiri bersama murid kelas 4 Miss Trip yang ada di kebun binatang Zarnia Zoo. Lobo kecil menempelkan mukanya di kaca sambil ngeliatin lumba-lumba luar angkasa. Boleh nggak gue pegang satu? Katanyanya kepada gurunya. Tapi ini si Miss Trip langsung geleng kepala. Nggak boleh Lobo. Mereka aja hampir nggak ngizinin aku untuk bawa kau ke sini setelah semua yang kamu lakuin ke ibumu, guru TK-mu, dokter gigimu, mayat ibumu, dokter gigi keduamu, dan seluruh keluargamu. Nah, habis dia ngomong gitu, Miss Trip pun langsung ngajak murid-muridnya lain pergi. Tapi Lobo malah tetap tinggal. Dia malah melihat sekeliling ruangan dan menemukan panel kontrol di kandang hewan. Tombol mana ya yang buat aku buka kandang lumba-lumba luar angkasa? Gumamnya sambil melihatkan tombol-tombol yang berkedip. Ah, fragit, tekan semua sajalah, teriaknya girang sambil mukul semua tombol sekaligus. Beberapa waktu kemudian, seluruh kebun binatang itu pun langsung kacau karena semua makhluknya sudah kabur. Lobo loncat naik ke punggung salah satu lumba-lumba luar angkasa sambil ketawa ketiwi. Sebelum akhirnya Miss Troy pun menyeret dia menjauh. Dasar bocah nggak guna. Aku nggak tahu dosa apa yang pernah aku lakukan sampai harus ngadepin kamu. Kesabaranku udah habis, bentak Miss Troy sambil marah sambil menyeret Lobo keluar dengan menarik telinganya. Besoknya Miss Troy berdiri lagi di depan Dewan Tinggi Zarnia. Dia meminta planet mereka bikin mulai sistem hukum dan
dengan hukuman. Para anggota dewan pun mengangguk paham. Kami mengerti maksud situasi Anda, Miss Stripe. Sudah banyak warga Zarnia yang kehilangan nyawa sejak Lobo masuk sekolah Anda. Tapi planet kami dibangun sebagai utopia tanpa polisi atau hukum. Jadi sistem yang Anda minta itu belum pernah dibuat, jelas mereka. Sementara orang-orang dewasa sibuk ngobrol, si Lobo cuma siulan santai. Miss Stripe pun akhirnya emosi, muter ke arahnya kemudian mencekik lehernya si Lobo. Kamu pikir lagi ngapain? Bentak si Miss Stripe. Beberapa saat kemudian, Lobo malah kabur pakai motor antariksa miliknya, nabrak dinding dan bikin para anggota dewan jatuh berantakan ke lantai. Salah satu anggota dewan cuma bisa melihat kekacauan itu sambil menggeleng kepalanya dengan keadaan yang sedih. Aku gak pernah menyangka kita bakal sampai harus melakukan ini, tapi kalau enggak kita semua bakal tamat, katanya pelan. Yang lainnya langsung mengangguk, pertanda mereka setuju. Beberapa saat kemudian, Lobo kecil lagi ngebut keliling kota pakai motor antariksa miliknya. Hewan-hewan dari kebun binatang tadi masih berkeliaran dan bikin warga menjadi panik, tapi Lobo malah senang banget ngelihat kekacauan itu. Tiba-tiba ada bunga ungu raksasa muncul di jalannya dan Lobo langsung nabrak bunga itu pakai motornya. Pas dia ngangkat kepalanya, ada sosok melayang di atasnya, yaitu seorang Movie Lantern. Halo anak muda Zarnia, nama aku Francis Dex, satu-satunya Movie Lantern, penjaga sektor ini. Para pemimpin planetmu memanggilku buat menghukummu karena mereka sendiri tidak punya sistem hukum, jelas si Francis. Dia mengangkat cincinnya, kemudian berbagai benda aneh mulai muncul dari energi cincin itu. Ada bunga-bunga melayang dan kupu-kupu yang berterbangan. Para Guardian of the Universe menciptakan Green Lantern untuk membawa keteraturan ke semua makhluk hidup. Cincin mereka ditenagai oleh kemajuan yang kuat. Aku gak punya banyak kemauan, tapi aku punya kegembiraan yang melimpah, lanjut si Francis dengan santai. Tiba-tiba muncul boneka beruang ungu besar di belakang Lobo, kemudian langsung memeluknya dengan erat. Karena rasa senangnya itu, cincinnya berubah dari hijau jadi ungu muda. Semua konstruksiku jadi seperti ini, kata Francis lagi. Tapi si Lobo langsung melepaskan dirinya dari pelukan beruang itu. Maaf aja lah ya Francis, tapi kupu-kupu ajaib sama beruang peluk nggak bakal cukup buat ngehentiin gue, teriak si Lobo. Francis cuma mengangkat bahu. Ya, memang begitu kemampuan cincinku, kecuali kalau cincin ini dipakai orang lain yang punya versi kegembiraan yang agak aneh di dalam dirinya. Emosi pemilik barunya bisa mengubah kekuatan cincin itu. Francis ngomong itu tanpa sadar keras-keras. Lobo kecil langsung nyengir lebar. Wah, lo nggak seharusnya ngomong itu ke gue Francis, teriaknya senang. Dia langsung mengayunkan rantai dan kait besinya, menebas jari Francis sampai ke cincin Movie Lantern itu terlepas kemudian ketarik ke tangannya. Sekarang gue bakal ngerusak total nih cincin, kata si Lobo. Dalam waktu singkat seluruh kota langsung dipenuhi dengan monster-monster ungu aneh hasil kekuatan cincin itu. Francis cuma bisa melihat konstruksi ciptaan cincinnya meneror warga. Oh para Guardian, apa yang sudah kubiarkan terjadi, katanya sedih sambil menitikkan air mata. Di saat para dewan meminta solusi, Movie langsung teringat dengan idenya untuk mengatasi masalah Lobo. Seminggu kemudian Zarnia benar-benar kacau dan terbakar di mana-mana. Lobo mengamuk sambil nabrakin boneka beruang ungu raksasa ke gedung-gedung. Tiba-tiba ada cahaya hijau terang yang menyinari dirinya. Dengan ucapan sumpah Lantern yang terdengar, ada seorang Green Lantern yang muncul sambil mengucapkan sumpahnya. Lobo heran dengan suara yang muncul itu. Sosok Green Lantern itu kemudian menciptakan konstruksi bayi raksasa dari energi hijau yang menangkap boneka beruang ungu miliknya si Lobo. Kemudian merobek isi kapasnya sampai hancur. Frak, bayi gede banget, gumam si Lobo dengan kaget. Kemudian tangan energi hijau raksasa muncul dan menangkap kerah bajunya, mengangkat Lobo kecil ke udara. Anak kecil, kalau nanti kau mengingat hari ini saat dewasa, ingatlah kalau belas kasihku adalah bentuk kekuatan, kata Green Lantern yang terungkap bernama Starcar dengan tegas. Nggak heran banget dasar bayi nggak bercahaya, gerutu si Lobo. Tidak lama kemudian, akhirnya Lobo pun dibawa ke depan dewan. Starfire pun meminta maaf atas kegagalan besar Francis. Dia mengangkat cincin Movie Lantern itu dengan kecewa. Francis akan dicopot dari gelarnya dan kehilangan cincinnya. Posisinya akan digantikan Green Lantern yang baru begitu kandidat yang cocok ditemukan, katanya sebelum kembali menatap si Lobo kecil. Kalau soal kamu, ya baru saja Starfire ini mau melanjutkan bicara bagaimana nasib si Lobo langsung bergerak dengan cepat. Dia mengayunkan rantainya dan menghantam wajah Green Lantern itu, kemudian merebut cincin ungu tadi dan kabur dari ruangan itu. Dalam sekejap dia pun menciptakan motor roket ungu dari energi cincin, menerobos pintu, lalu melesat pergi sambil teriak kegirangan meninggalkan para orang-orang dewasa yang ada di belakangnya.
Kemudian cerita kembali ke masa sekarang. Lobo masih bengong sambil mengenang momen itu dengan senyum yang puas. Dr. Bigsul akhirnya mendehem buat menarik perhatiannya. Itu cerita yang sangat panjang. Sepertinya kau melenceng dari maksud pertanyaannya, kata ini si Dr. Bigsul. Lobo langsung sadar dan kembali ke kenyataan. Jujur aja ya dok, gue bakal udah lupa tadi lo nanya apa. Emang masih berapa lama lagi sih? Tanyanya dengan malas. Dr. Bigsul pun melihat catatannya. Ya kurang lebih masih 2 jam 48 menit lagi lah, jawabnya dengan ceria. Lobo langsung geleng kepala kemudian menarik badan. Maaf dok, gue cabut. Dia langsung menutup panggilan video dan mengganti channel siaran TV ke acara Mothermouth and Fistiklaus. Gue benci ngakuinnya, tapi film ini ternyata lumayan juga, katanya sambil menyeruput mie dari ember besar. Nah itulah dia keseluruhan cerita Lobo edisi yang ketiga karyanya Scotty Young. Menurut kalian gimana ceritanya? Kalau aku pribadi ya suka kali lah dengan cerita-cerita Lobo ini, karena seru buat bawain berbagai suara karakter dan ceritanya pun memang liar sekaligus. Ya tulislah pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe buat dukung channel ini. Kenalin ya, namaku Jimmy. Sampai ketemu lagi nantinya di edisi berikutnya, di mana nantinya cerita akan menunjukkan atau menampilkan pertarungan Supergirl melawan Lobo.